Tim yang belum masuk top 8 bisa merebut slot pada akhir hari ini. Oke, pesawatnya dari Gergopol ternyata menuju ke arah military base. Kurang ngelik sih. Yup, nggak tengah-tengah banget tengah sih, banget. tapi oke lah. Ini mungkin tim yang di pojok-pojokan lah, di daerah Lipovka, Milta Power, Milta. Enggak, Milta masih terjangkau. Milta Power lah, itu butuh nyambung sedikit. Mungkin Yasnaya pun tipis-tipis lah di dekat jembatannya. Mungkin ribut flow yang ke arah Milta. Tadi kan farm ada, Milta ada, NFT ambil jembatan juga untuk menuju ke arah Novo. Harusnya agak chaos nih di bagian kanan bawah nih, sekitar farm, Milta, Novo tuh harusnya bakal chaos karena 3 tim drop dekat situ. Iya. Tapi kita lihat kayak ini ya, dengan banyak tim yang berada dari Milta Power, Milta, Shelter, Farm, dan sekitarnya. Kita mungkin bakal melihat sedikit clash early game ya. Yang terjadi, entah itu clash rebutan mobil, atau bahkan clash kayak senjata seadanya. Shotgun, mau itu pakai Uzi doang maju, itu juga mungkin terjadi. Pasti awal-awal tuh pokoknya senjata apapun sangat-sangat berguna. Dan ini dia tim nomor 1 yaitu Iri yang sudah mendapatkan sebuah vehicle di sekitar Pochinki menjadi daerah kekuasaan mereka. Ini kalau gue jadi Apple ya, gue nggak bakal langsung ke Pochinkinya. Gue ambil gudang kanan dulu, itu gudang bagus soalnya. Iya, itu enak banget sih. Itu looting lumayan banyak, tapi... Waduh, freestyle dulu bos! Ya. Selalu ada cara untuk terlihat keren. Tapi Apple ini sadar kamera ya. Nah, itu dia guna observer gitu, membaca dan memperkirakan player-player mana yang bakal melakukan aksi-aksi yang asik. Bisa aja kan tadi melihatnya gloomy dulu lagi looting, tapi enggak. Dari observer kita yang gerakin kamera kita merasakan, oh kayak Apple nih orangnya gokil banget sih. Game sense-nya juga diuji ya ternyata Betul. ya. Wow, gila emang. Observer akan berkoordinasi dengan yang megang switcher. Betul. Itu 2 orang yang sangat berimpact untuk hal-hal yang kita lihat di live stream. Switcher berkolaborasi dengan produser. Nah, itu dia. Yang berarti banyak banget kerjaan buat kalian di e-sports. Gokil. Makanya lah, nggak semata-mata e-sport itu hanya pro player, manager, coach, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kalian explore di e-sport. Jadi, cukup banyak lah gue mendengar kayak meninggalkan pendidikan totalitas buat di e-sport. Tapi kan nggak semuanya berhasil. Betul ya, siapinlah selalu plan B buat kalian semua. Betul, ini kayaknya udah mulai ada jiwa bapak-bapak ya. Udah mulai banyak nasehat-nasehat yang keluar ketika lagi nge-cash. Ya, namanya mulai berumur lah pas saya. Aduh, nggak ada satu hal yang pasti di dunia ini kecuali Ketidakpastian. kematian. Ketidakpastian, Mas. Oh, ketidakpastian, kenapa? Betul, karena kan semua itu nggak ada yang pasti. Oh, benar juga. Berarti yang pasti adalah Ketidakpastian. Satu hal yang pasti di luar ketidakpastian adalah kematian. Waduh, jadi dark. Oke, kalau menuju ke tim Cyclone, gue sengaja bikin gadas, didarkin lagi. masih ngotot ternyata mereka untuk ngambil daerah farm karena memang tadi terjangkau. Dan dari Gado-Gado sudah mengirimkan 2 pemain. Oh, dijemput. Gue kira dikirim untuk ngelock ke tim Cyclone. Ternyata Betul. hanya dijemput. Yes, hanya jemput dan memastikan keselamatan timnya kali ini. Dan terlihat dari tim Gado-Gado tampaknya mereka juga sudah mulai berkumpul. Kendaraan mereka juga harus cukup lengkap. Apalagi di Milta itu biasa spawn 2 mobil. Ambil di Bisa farm 4 1. sih. Kadang spawn 4 juga ya. Milta tuh kenapa ya? Kota yang menurut gue OP banget. Untuk kendaraan ya. Untuk senjata juga Iya, lumayan. lootingan juga sih. Lootingan cukup loh pas. Tapi nggak bisa lama flow ngelut di Milta. Iya. Tapi Milta kayak rotasi enak kemana-mana. Betul. Lootingan oke banget. Mobil pasti ada 4 gitu kan. Ya, seenggaknya 2 lah ya. 2-3 pasti ada Pasti gitu kan. ada, nggak Dan di mungkin atasnya ada. kan spawn banyak juga. Tapi Tapi kenapa? arah ke shelter. Iya, tapi nggak pernah diperebutkan oleh siapapun, Bas. Jarang ada kita lihat. Ini dia Boom, Void yang tapi- pernah memperebutkan Milta. tapi nggak pernah clash langsung kan? Iya, pasti at the end-nya ada yang ngalah sih. Iya. Nggak sesering kita ngelihat perang di Gergopol. Pochinki, Gergopol gitu, Betul. kan. Kalau lihat di Milta nggak, kita jarang pas nge-clash. Ini dia clash 2 tim langsung di Milta, jarang banget. Pochinki, DU69, Gergopol sekarang udah banyak banget sih ya. Baik banget suka Gergopol. Padahal kayak zaman dulu aja udah banyak banget. Morph, NFT, Aura. Bukan Morph, tim manapun Jeksi berlabuh. Oh ya, di tim manapun Jeksi berlabuh. Oke. Malah ada yang bilang Jeksi sekarang jokinya saya cuy. Lah, 3 tim dia pindah semuanya ke saya loh. Morph, Evos, saya. Evos, ya. Morph, saya. saya. Aura, saya. saya. Coba. Oke. Anda mau ke saya? Jeksi jawabannya. Buyout Jeksi. Oke, kita bakal bahas lagi walaupun fight memang belum ada yang terjadi, masih utuh 64 player apalagi timnya masih utuh 16. Belum ada yang melakukan rotasi jarak jauh dan circle-nya tadi kemana ngomong-ngomong. Tadi circle itu kayak belum terlihat deh. Gua
Gue belum lihat ada map yang dibuka kali ini. Pak boleh intip Pak, circle-nya kemana Pak ya? Dimunculkan Pak. Dimunculkan tipis-tipis saja sambil ngelihat kira-kira gitu. itu dia. Nah. Oh kiri Primor. Kayak tadi dong. Kayak game Pertama. Ya kayak game Irengel pertama ya. Iya, ini mirip banget. Cuma tadi lebih kiri lagi kan. Lebih Iya. kiri bawah, kali ini lebih ke arah jembatannya kali ini. Tapi baik lagi, ini baru sekali pertama. Bisa dibilang bentuk akhir seperti apa, itu biasa zona ketiga. Baru kelihatan tuh, kurang lebih endingnya di sini gitu kan. Betul. Bantingan diameter paling parah kan circle 3. Dari 2 ke 3 tuh ngecilnya nggak lumayan tapi parah banget. Iya, 3 ke 4 juga lumayan jauh. Betul. Kalau 2 ke 3 itu menentukan kurang lebih akhir seperti apa. Zona keempat tuh udah bener-bener kayak, oke kita bakal sini mainnya. Iya, dan entah kenapa gitu, gue ada feeling nanti agak sedikit nge-trap circle-nya. Mungkin ke arah jembatan. Ya baik, kayak tadi lah gitu. Kita kan prediksi Kalau tadi kan jembatan. jembatan terus naik ke atas. Ya, Kalau kayak- ini jembatan terus turun ke bawah gimana? kayak SMB. Waduh. Wah, kayak SMP kayaknya Pernah yang loh enak kita. NFT doang. PMPL pernah loh kita. Pernah 2 kali 3 kali. Dua kali, tiga kali lumayan yang sering, lumayan sering. zonanya awalnya menggalaukan, tiba-tiba ke jembatan. Terus habis jembatan semuanya udah apa ya, tabar-tabrakin jembatan, Heeh. pindah SMB. Betul, udah chaos banget di jembatan ya. Gue tuh nungguin circle kayak Miramar di DGL tadi. Oh, Yang di akhir gitu. Gue gak pernah ada upvote yang kayak gitu. Yang Nyaris pernah. Sering kalau nyaris. Tapi baik lagi, hampir. Tidaklah cukup. Iya, gue butuh Hampir yang full. tidaklah cukup. Betul, gue butuh yang bener-bener gue lihat dengan mata kepala gue dan itu match yang gue casterin. Betul, gue gak mau keluar kata-kata dari gue kan, andai kan tadi ke arah air, atau andai kan tadi ke arah sini. Gue mau, ini dia sekarang ke air, semua lagi berenang. Nah, itu yang gue pengen. Kayak tadi kan, circle-nya bikin galau parah. Tapi ada beberapa momen tadi kalau nggak salah di DGL itu yang, aduh, gue lupa orang Smith apa ya, alter ego kalau nggak salah tadi Yang yang nembak ya? Iya, yang bisa nembak. Itu gue gak tahu Gue caranya. nggak tahu, ya gue juga nggak tahu gimana caranya. Yang jelas kayak mepet tiba-tiba nembak gitu. Nah, itu mungkin, atau mungkin jangan-jangan dia tabrakan jadi keinjak dikit pas orangnya. Iya, kalau yang ini nggak keinjek sih, Nah. yang ini ketembak nih, langsung Tembak. headshot tadi satu pemain dari Power Ranger. Dan langsung di-end juga Oke. tanpa berlama-lama oleh Raisin. Oke, oleh Ryzen. Bukan Ryzen ya, tapi Ryzen. Bukan Ryzen, tapi Raisin. Ryzen. Terlalu kreatif ya orang-orang Indonesia itu. Iya. Oke, ini namanya mengidolakan pro player. Betul. Namanya tipis-tipis. Mirip-mirip boleh. Ini fun fact loh. Kemarin ada yang nggak lolos screening awal, Iya. filtering yang dari website PINC itu gara-gara nama dia tulisannya Ryzen. Literally bener-bener sama gitu. Oke. Cuma bedain gede kecilnya dan itu nggak lolos. Sekarang udah diingetin juga kan. Kalau mau pilih nickname, ya nickname baru gitu. Jangan yang namanya sama persis, cuma bedain gede kecilnya doang. Udah pasti nggak lolos filtering. Kalau mau tipis-tipis lah. Kayak ini kan tipis-tipis. Ini tipis. Masuk gitu kan, buktinya ada gitu, Raisin. Oh, enggak cuma misal Ryzen RY-nya gede, ZEN-nya kecil gitu. Beda sama aslinya sih emang. Kalau yang Dari mau tipis-tipis ya, gede-kecilnya. Ryzen N-nya 2. Nah itu mungkin. Itu masih bisa kayaknya. Itu mungkin. Orang sekarang banyak banget pro player yang lagi ganti nickname karena mereka ingin push rank di klasik biar nggak diincar orang-orang banyak. Namanya diambil. Tiba-tiba namanya diambil. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Mikroboy aja diambil jadi mikroboy sekarang. Oh iya. Aduh, ya buat teman-teman yang kayak gitu ya nggak salah sih. Cuma kasihan lah sama Jadi merugikan orang lain masalahnya, Flo. apa? Jadi merugikan orang lain jadinya Merepotkan kan. orang lain bukan merugikan. Betul. Jadi submit datanya jadi berubah lagi segala macam. Wah, akhirnya ada tembakan balasan kali ini dengan M24 tadi. Power Ranger mendapatkan sebuah knockout dan circle-nya mendonat. Wave yang sedang berotasi pun ditembak bahkan sampai mobilnya berguling-guling membuat panik. DG benar-benar komit untuk memberikan tembakan ke arah Dacia yang lewat dengan prone shoot yang dilakukan oleh satu pemain mereka yang satunya jongkok. Yes, kita bakal lihat juga dari tim DG tampaknya pada game kali ini masih berada di ujung zona. DG yang sekarang agak beda ya pas ya. Mereka bukan sahabat Blue Zone lagi. Melainkan sekarang mereka lebih banyak main di ujung circle. Nggak di Blue Zone lagi. Tapi ternyata dari tim AT terobos aja lah masuk ke dalam compound dari tim WAF dan langsung dipulangkan dua member mereka ke arah lobby. Ini WAF gue hitung-hitung dia udah ngejegal dua tim yang lewat daerah mereka. Power Ya. Danger kepotong 1, sekarang AT. dari AT kepotong 2. 3 kill masuk. Lumayan, diem doang mereka di sini tapi dapetin 3 kill. Tanpa keluar dari compound. Tapi dapet ya keculik 1. Ya. Tapi ya baik lagi sih, ini masih awal yang cukup baik bagi tim WAF. 3 kill itu lumayan loh, modal awal yang lumayan. Karena kita berapa kali lihat juga tim Demon Chicken cuma kill 5 kill, itu hal yang biasa gitu. kita Betul. lihat. Ingat, ini bukan game mencari kill terbanyak yang menang gitu, tapi yang
ya pada intinya memang ngumpulin poin. Cuma inti dari intinya kan survival game. Betul, gimana pun caranya, bebas. Yang penting adalah poinnya. Bentar, bentrok nih bos. Bentrok nih bos. Semuanya fokus untuk rotasi, diputer-puter. Kameranya yang belakang juga balik lagi ke bukitnya. Nggak jadi lewat ladang gandum. Betul, kita bakal kini dari Warrior. Bakal coba spray down ke arah tim Iri yang berdepan mereka. Spray down dengan RDS, jaraknya cukup jauh. Tampaknya sedikit sulit menumbangkan lawannya. Nice try untuk percobaan dan mendapatkan cicilan damage di awal. Dan AT sepertinya sudah mulai terspot. Tembakan dari WAF yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Iri. Apple dipulangkan dengan instan menuju ke arah lobby. Knock-in. Yap, tampaknya kita bakal kalian juga dari tim Cyclone. Mulai terpantau, mulai bergerak. Iri pun tadi ke takedown. Berarti kita mulai masuk di zona-zona di mana semua tim akan berdempet-dempetan. Zona ketiga bentar lagi. Tapi baik lagi sih, kita melihat tim-tim yang mulai rotasi. Akan ada gitu, satu orang, dua orang yang pick off pelan-pelan. Pasti, karena udah mulai bergerak keluar dari drop zone awal mereka. Sementara Creed kali ini yang sudah mengamati daerah pom bensin sebelah kiri. Mereka mengambil bener-bener, ini choke point bener-bener mereka kontrol deh. Jembatan yang mereka amanin. Ini mereka mengamankan posisi ini. Dari game sebelumnya loh, mereka selalu ngamanin kayak gini setupnya. Betul. 3-1. Dan cepet banget proses mereka untuk kesini. Dan Iris kayaknya bakal menjadi santapan lezat. Mobil Dacia-nya persis di angle yang begitu bebas dari seorang Prince. Melewati jembatan, tembakan kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kotak, segitiga atas. Dan berhasil mendapatkan dua pemain Iri yang sedang melakukan rotasi. Lumayan, 2 kill masuk ke arah Creed. Betul, tapi kita bakal kalian juga dari tim Creed. Tampaknya bakal coba bertahan lagi NFT. Tampaknya lagi rotasi, malah tertangkap dan hampir ditumbangkan oleh tim DG. DG melihat kesempatan lagi, mereka sedang mencari chance kedua mereka untuk menembak ke arah NFT. Tapi lihat NFT, Flippy ditinggalkan di belakang. Bakalkah coba Flippy muter lebih jauh atau lagi nunggu momen aja? Ya, ini masih berada di sekitarnya Pochinki. Langsung berputar menuju ke arah gereja. Dari DG mengamankan daerah lempengan. Dan Creed masih berada di posisi yang sama kali ini. Dari di shoot yang akhirnya ke tengah jalan. Dia kayaknya kekurangan lootingan, ingin mendapatkan tambahan lootingan. Oke, 2 kill pertama untuk tim mereka. Dan ini dia Gado-Gado yang sudah mulai nge-spot tembakan. Dan wow, dapetin satu cicilan damage tadi, namun belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Yes, kita bakal kayak juga dari semua tim tampaknya harus kembali mencari posisi-posisi yang sekiranya enak karena ngedon lagi dan lagi-lagi loh. Pas pom bensin kosong. Ada apa dengan pom bensin sehingga orang jarang mau ngambil? Pak, enak itu posisinya. Kayaknya udah mulai ada tembakan-tembakan peringatan dari Creed yang ke arah pom bensin. Jadi ketika mereka udah pengen ke arah pom bensin, ada tembakan dari Creed, ya udahlah, pilih aja tempat yang lain. Walaupun kalau kita lihat dari segi posisi ya, udah pasti unggul yang ada di arah pom bensin. Kalau misalkan zonanya bouncingnya ke atas, itu yang dari tempatnya Creed bakal kerepotan banget untuk ngelewatin daerah pom bensinnya. Mau nggak mau mereka harus melipir ke arah pantai sebelah kiri, ngelewatin Ferry Pier. Atau bermain galak, tabrakin pom bensinnya, ajak duel. YOLO banget, tapi kalau kayak gitu namanya barbar gaming, gak ada yang tahu kan. Betul. Moodnya ke arah tim mana gitu yang pengen bermain barbar. Namanya udah gak ada jalan, apapun bakal dilakukan. Ya intinya poin dan poin seperti yang sedang dilakukan oleh Spavel bertemu dengan salah satu pemain dari Myron yang sudah berada di barisan paling depan. Drone akan memberikan sebuah informasi, ada follow up juga dari arah sebelah kiri. 3 pemain dari Myron sudah mulai melakukan stick dan ada granat yang sudah mulai dimasak, lempar ke sebuah lempengan yang dikuasai oleh 3 pemain Myron. Tapi Myron juga ditembak dari sebelah kiri bawah. Ini bakal merepotkan sekali. Ramones menerima cicilan damage namun masih bisa bertahan di bagian high ground. Dan Leuzi dari Myron akhirnya tertangkap. Ya, kita bakal lihat tim NFC tampaknya mengambil tempat yang sangat enak dan juga nge-split dengan sangat rapi, membuat tim-tim lain yang berada di sekitar area ini sulit untuk menjangkau area mereka. Kali dari tim NFT menggunakan smoke juga untuk membutakan vision dari rival, dari player Myron yang kena juga tampaknya bisa di revive. Tapi so far kita lihat dari tim NFT masih sangat mengontrol area dari tim Myron, membatasi pergerakan mereka. Lihat dari NFT pun akhirnya tarik mundur, naik lagi ke atas high ground, memberikan sedikit space ke arah tim Myron. Tapi Myron sangat sulit bergerak dari semua arah, tembak-tembakan lontarkan, dan NFT pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari pertahanan mereka. Tapi Flippy knock for knock terjadi di VP lumayan low dan langsung di end tanpa berlama-lama oleh seorang zombie. Betul, bahkan Gado-Gado juga mendengar peperangan ini. Kayaknya mereka bakal ngintip pada Miracle tadi yang turun dan sedikit mencari-cari informasi. Tapi sepertinya dari Gado-Gado lebih memilih untuk tetap melakukan invasi. Tapi ternyata datang ke tempat yang salah di mana NFT sudah mulai melakukan setup lemparan granat ke bagian bawah. Masih belum ada fight yang begitu komit. Miracle bakal membalas lemparan granat ke arah atas. Dan sepertinya NFT bakal menghindari pertempuran ini. Mereka bermain dengan sangat bijak untuk lebih
ke arah objektif dibandingkan Barbar tanpa setup. Betul, apakah dari tim NFT bakal coba untuk ngeflank lagi Swavelnya, pindah posisi kiri. Tapi ada November TC. ini bertahan, tapi lihat TC tampaknya bertahan di posisi high ground bukit sebelah. Betul, ini bertetanggaan dan harusnya setup dari Swavel ketahuan dari arah belakang. Kalau misalkan ada pemain TC yang berani untuk ngintip ke arah Swavel, dan dari Gado-Gado juga sudah mulai nge-split satu setup yang mereka lakukan. Myron juga sudah mulai menyisiri bagian lower groundnya. Bisa tersandwich ini posisi dari Gado-Gado kalau Myron join fight. Betul, ini Swavel lagi mencari momen juga, tapi Swavel kayak menyadari bahwa di bukit sebelah pun ada orang, atau mungkin tidak. Kita lihat Swavel sedang kembali naik ke atas baginya, mungkin mencari posisi flank yang lebih efektif lagi, ataupun kembali menyatu dengan dua member lainnya. Iya, yang bikin ganggu sebenarnya AT-nya nih. AT di rumah bawah tuh benar-benar ganggu banget, dan sepertinya dari NFT mereka lebih milih untuk melakukan setup ke arah yang lain. Sudah mulai berpindah, 2-3 vehicle yang mereka punya bakal langsung bergerak secara beriringan, di mana ada yang membuka jalan di bagian depan. Ramones memberikan follow up sebagai orang kedua yang akan datang mengikuti Swavel. TC juga sedang melakukan rotasi, nggak bisa nembak, sama-sama turun ditabrak begitu saja. Close combat bermain di antara bagi-bagi yang ada. Dua pemain juga sedang melakukan follow up dan berhasil mendapatkan sebuah trade knock kali ini. Dan Viren sudah mulai di post, dan Lacoste. Kita lihat buaya yang satu ini memberikan covering fire dari arah yang lain. Close combat di arah Broken Shake yang begitu kecil. Drone mendapatkan satu pemain dari tim TC. Yes, dan kalau drone bisa menyelamatkan seorang Ramones, ini bakal jadi satu revive yang cukup berharga juga bagi tim NFT. Tapi lihat dari Wave, tampaknya mereka hanya bertetanggaan satu shack saja dengan tim NFT yang masih menyisakan dua player mereka. DG rame-rame berkumpul, kalian nongkrong di satu shack rame-rame, tinggal menunggu momennya. Dan sekarang mereka udah dibikin tembok fortingan mobil. Betul, di arah shake-nya itu rapat banget, dan ternyata Power Ranger juga sedang melakukan perang lemparan granat ke arah Broken Wall. Kali ini Jeux, tim yang barusan saja mendapatkan WWCD di map sebelumnya, akan melakukan defense, di mana Power Ranger akan ngotot keluar ke arah luar dari Broken Wall-nya. Sedikit diintip, spray through the smoke, belum mendapatkan poin tambahan, dan ada lemparan granat. Dia masuk ke bagian dalam, namun momentumnya tidak tepat kali ini. Gloomy siap menyambut kedatangan, sudah mulai di spray, di tapping saja ke arah ruangan tipis kali ini. Sudah mulai dibakar, Molotov menghentikan pergerakan dari tim Power Ranger, tapi satu pemain sudah mulai melakukan pengecekan. Terbakar api asmara, jump shoot masih belum bisa mendapatkan target. Keluar ternyata vaulting, tapi ternyata respon begitu cepat diberikan oleh Power Ranger. Masih belum bisa bertahan. Power Ranger masih bisa mempertahankan posisi mereka dengan 3 kill yang mereka bukukan saat ini. Betul, sayang banget dia vaulting. Dia kalau bisa buying time dikit lagi, dilempar bom mungkin bisa menangkap korban-korban tambahan. Ido sendirian sekarang bertahan menghadapi semua tim lain. Dapatkah Ido mencari poin tambahan? Tapi kita pengen masuk dalam shack mencari poin kill dari tim Eko. Yep, Oke. di secure, still kill. Selesai. Dapetin poin lumayan, last man standing dari Jeux. Ini kayaknya bakal terjadi lagi, Flo. Habis chicken terbitlah tusuk. Yes, tapi belum sampai tusuk kali ini ya. Lain sisi dari tim NFT dengan November tersisa berhasil menok juga satu lawan tambahan kali ini. Tampaknya ini bakal jadi open field battle dari semua tim. Ya, ini yang dapetin high ground duluan kayaknya yang punya kesempatan banyak untuk melakukan sayur-sayur kill. Cannot dari Power Ranger masih memperhatikan daerah seberang. Sudah mulai ada kendaraan yang digerakin, sedikit dipindah untuk menyelamatkan ban dan tidak dipecahkan oleh tim-tim lain. Sementara NFT yang saat ini dia, tempat yang lo bilang tadi, mengambil kontrol di sekitar pom bensin, di mana NFT lebih memilih mengamankan gudang, sementara pom bensin diberikan ke arah tim lain. Betul, ini gudang enak banget untuk perang dengan shack di bawah karena fishnya terbuka selebar-lebarnya. Nah, baik lagi di dalam area-area yang enak, merupakan incaran juga oleh tim-tim lain. Akankah ada tim yang menabrak area NFT? Menurut gue sangat mungkin. Iya, bahkan Eko pun sedang mendapatkan sebuah tekanan. Last man standing, mereka bakal bertemu dengan Ghost. Granatnya dilempar, splash damage-nya masuk dan begitu dalam. Damage yang diterima oleh seorang Naun. Seorang diri saja kali ini Naun masih dilempar ke Deshoot. Percobaan berikutnya, boom! Splash damage lagi masuk ke arah Naun. Namun masih belum cukup untuk memulangkan Naun ke arah lo. Iya, kita bakal lihat dari Naon masih bertahan juga kali ini. Seorang diri dengan bandit-bandit digulung-gulung. Kita lihat Mumi Gaming kali ini masih bertahan di daerah rumputan. Open field banget. Ini NFT enak ya, bener yang lo bilang. Bouncing ke atas pun mereka masih bisa gerak dikit aja. Enak, dari area gudang tuh emang enak banget. Tapi banyak PR-nya, kalau ada yang kontrol bukit tepat di atas mereka, itu bakal jadi PR. Keluar kemanapun bakal terlihat. Dan sekarang PR mereka adalah, apakah mereka bisa men-take down tim DG? Atau adakah tim yang bakal nabrak mereka? Karena baik lagi, tempat yang enak adalah tempat yang bakal diincar oleh tim lain. Udah diambil duluan, ada satu tim yang mengambil bukit sebelah kiri dari tim NFT. Ya, ini kalau bakal- kita lihat minimapnya ya. Ini PR pertama udah kena nih. Oke. Orang di kiri, apakah akan ada tim yang nge-rush mereka juga? Ini keluar dikit, kayaknya ujung gudangnya masih dapat ya, Flo. Ujung gudang masih masuk zona.
tapi baik lagi ujung doang gitu dan sulit untuk membuka vision kemanapun. Oke, ini bener-bener di lock angle-nya sama drone yang tidak ingin melepaskan. Ini dia mangsa untuk NFT. Lewat di depan NFT-nya persis. 2 vehicle, 3 vehicle, mungkin 4 vehicle bakal lewat. Melewati dunia Game Slayer. Dilewatkan begitu saja. NFT pun mereka melewatkan sebuah momentum, tapi bakal menjadi santapan lezat untuk dunia Game Slayer. Tapi tampak ke DG nggak punya banyak waktu Nggak bisa untuk buka nembak. badan. Baru buka badan langsung di-spray oleh tim-tim lain yang berarti punya tempat yang enak, yes. Punya angle yang enak buat nembak, no. Belum Sementara tentu. untuk tim DG. Oke, ada pergerakan juga. Beberapa ini nih. vehicle tabrak. Happy birthday. Pinggir kanan, pinggir kiri. Step terdengar. Lemparan granat ke arah luar. Ada granat yang dilempar tanpa dimasak oleh Ramones. Yes, kita bakal kirim dari Ramones juga drone harus menghadapi 4 pemain dari tim Creed yang tampaknya Dua orang butuh tempat di dalam circle kali ini dan gudang menjadi inceran mereka. Betul. Lemparan Molotov coba untuk membayang time dulu terhadap tim Creed, tapi apakah itu cukup untuk menahan mereka? Zona baru mulai bergerak dan ini berzona kelima yang cukup lambat kali ini ya pergerakannya. Lemparan bom terus dilontarkan, tapi berapa banyak bom yang dimiliki oleh tim NFT dengan 2 member saja. Betul, udah mulai di setup kembali. 2 orang bahkan sudah berani maju dan melemparkan granatnya lebih dalam ke bagian dalam dari gudangnya. Sudah mulai meletup, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Terspot satu pemain. Jika begitu bagus dari seorang drone, namun terlalu banyak pemain yang harus dihadapi oleh pemain-pemain dari tim NFT membuat Creed berhasil meretake tempat milik NFT. Betul, dan dengan sangat cepat tinggal 9 tim yang tersisa, 20 yang masih live till ke ini. Jumlah tim yang lengkap masih cukup banyak ya. Ada Miron, ada Creed, XCB, DG, One Uno yang masih lengkap dengan anggota-anggota mereka. Tapi perang open field gini, siapa yang punya tempat terenak, dia harus bertahan sekuat-kuatnya. Karena sementara waktu ini dari tim Paudi, enak banget, high ground yang benar-benar OP banget. Tapi bisa mereka bertahan di posisi ini. One Uno asik-asik spray down, di spray balik kali ini. Dan kita lihat One Uno tampaknya harus bermain dengan 3 member mereka untuk sementara waktu ini. Ini gue gemes banget kalau gue jadi BSG, gue ledakin dulu tuh. Gue ledakin dulu dasi depan gue karena itu menggemaskan sekali kalau tiba-tiba meledak dari ngasih dealing damage ke arah BSG-nya. Apalagi kalau kenokin. Nah itu dia, itu bete PR, banget sih. itu PR sePR-nya. Oke, dari Power Danger kayaknya mereka saat ini ada di puncak rantai makanan, bisa ngekill kemanapun, tapi ternyata cannot berhasil di knock out oleh seorang Boboho. Dan masih adakah kesempatan untuk di revive? Untuk posisi dari seorang Kenot, karena mereka juga harus bergerak masuk ke bagian circle berikutnya. Iya, betul kita bakal kayaknya juga. Wah, dapat momen. Dari Creed bakal coba untuk nge-push. Tampaknya nggak di asap, tapi di sebelahnya. Spray down dari seorang D-shot, tapi D-shot balik oleh lawannya dan langsung menumbangkan dia. Oke, Prince masih mencari posisi sementara Drean akan melakukan healing dan sudah selesai. Harus menghadapi Power Ranger yang menyisakan satu pemain mereka yang masih aktif. Kembali terknock out satu pemain, hanya tinggal Kenot yang tersisa yang masih berusaha untuk melakukan revive tapi bakal di-push. Kenot berhasil mendapatkan korban berikutnya, hanya menyisakan seorang Prince yang tersisa. Sudah cukup sekarang. Jump shoot momen yang gagal dari seorang Mizu dan juga Ciel serta ada Kenot tadi. Bye-bye Power Ranger ultimate kali ini. Sangat baik permain dari Power Danger, tapi baik kali ini belum bisa maksimalkan placement point mereka. Tapi 8 poin menurut gue sangat oke untuk satu ronde kali ini yang bisa dibilang tidak sebaik ronde-ronde sebelumnya. Betul, dan killnya kayaknya nggak ada yang benar-benar mendominasi banget. Semua terbagi dengan cukup adil sampai sejauh ini 4-1, 4-7, 7-5 untuk posisi 6 tim yang tersisa dengan 18 orang yang masih hidup. WAF bakal bergerak masuk perlahan di mana Raisin yang sedang terkenok akan berusaha untuk diselamatkan. Masih ada spread through the smoke juga dari seorang zombie berfokus ke arah sebelah kanan karena ada tembakan dan bunyi-bunyi tembakan dari arah sebelah kanan. Creed-nya benar-benar YOLO. Ya, betul, bakal ini dari tim XQ bakal bertahan juga di sisi-sisi ujung dengan mereka bertahan menghadapi tim Miron. Tampaknya api membakar seorang Debs dan menumbangkan dia. Oh yeah, juga tertangkap oleh panasnya api yang dilempar oleh Miron. Miron punya chance untuk menumbangkan lawannya, tapi dapatkah mereka menggunakan momentum yang sudah terbangun kali ini? Oh ye, belum nembak, udah nembak, tapi ternyata gak dapet. Itu depan-depanan, ternyata malah dia yang harus dihilangkan dengan instan. Membuat kesempatannya hilang untuk meratakan sebuah squad. Yes, tembaklah sebelum ditembak. Ternyata dari Miron lagi ngeker, malah tembak duluan oleh lawannya. Kita bakal kayaknya dari Sion juga masih bertahan dengan 3 member total untuk tim X-Cube. Dan Liuzi akhirnya pelanggan juga menyisakan 3 tim. Berarti yang chicken baru lagi ya? Iya, dia chicken baru lagi. DG belum chicken, XCB belum chicken,
belum pada chicken pokoknya untuk 3 tim yang tersisa. Toothless sudah mulai knock-out kali ini. Akan langsung saja men-secure sebuah poin tambahan. Dan ternyata poinnya masuk ke arah X-Cube. Gue kira di-steal sama DG. Iya, kita bakal tanya juga dari tim TG. Tampaknya 4 member mereka, satu shake yang mereka pertahankan, bisa bertahan loh sampai late game. Gokil Bahkan banget. mereka satu-satunya tim yang masih lengkap dengan 4 member mereka kali ini. Ya, dan mereka satu-satunya tim yang udah masuk ke dalam zona. Yes, jadi ini bakal jadi, harusnya ini bakal kesempatan besar untuk tim DG dapat WC. Dan lihat 6 kill DG, 5 kill di Boboho. Betul, dan Boboho kayaknya tadi, aduh, ambil supply nggak ya, Nggak usah nanti lah. deh. Nggak usah, kita fokus dulu. Nah, Bakeko kelihatan Iya. belum ditembak. Pelan-pelan bergerak Boboho. Dan kabar, depan gue ada orang. Iya, depanku ada cok, sabar. Menunggu sebuah momentum yang tepat, berpindah tempat. Kali ini mobilnya berasa pun masih YOLO untuk melakukan pergerakan. Zora sejauh ini masih cukup aman, tapi berapa lama dia bakal bertahan karena mereka belum masuk ke dalam zona. Ada tembakan juga dari Zora menuju ke arah seorang Bobo, tapi Bobo masih bisa mempertahankan posisi mereka. Lazy Boy yang hanya menjadi penonton di antara dua tim yang sedang bertempur. Tampaknya tidak bakal tumbangkan, tapi Boboho bisa men-secure kill ke-7 bagi tim DG. Top 2 untuk tim DG, lengkap dengan 4 anggota mereka menghadapi lawan mereka yang masih dalam posisi yang kurang maksimal. Oke, masih bertempur. Harusnya udah ke spot satu persatu pemain dari X-Cube. Tinggal 6 alive aja nih. Ada lemparan granat juga dari Kental. Akan langsung ditujukan. Connect. Benar, hampir. Lumayan, tapi hampir Tidak pernah lah. cukup. Yap. Oke, masih bisa bertahan ternyata Sionnya. Dengan HP yang udah memerah. Lemparannya terlalu jauh kayaknya. Masih belum bisa memberikan cicilan damage. Itu kelihatan. Lengannya kelihatan. Tapi apakah bisa terlihat karena Sion Itu sedang kepalanya. melakukan ceiling. Itu palanya kelihatan. Lin pick tipis. Masih belum berani komit untuk melakukan picknya. Spray to the grass pun masih. Itu kelihatan. Masih Kiri dari lagi. kita ngelihat. Dari dia belum ngelihat kayaknya ya. Kental, kiri lagi. Tapi tampaknya ada yang lebih jelas kelihatan langsung di lock juga. Tapi Sion tumbangin 1. Kental trendingin lagi. Sion last player standing. 3 lawan 1 dapat Sion membalikan keadaan untuk tim X-Cube kali ini. Oke, ini kayaknya bakal jadi 10 kill untuk tim DG dan winner chicken dinner yang baru lagi berhasil diamankan oleh Dunia Game Slayer di match yang kelima. Yes, akhirnya dari tim DG berhasil juga menyabet WCD dengan 10 kill kembali masuk ke meta double digit kill WCD. Kecuali Jeux. Ya. Jeux tadi hanya ngedapetin 8 kill aja, nggak sampai 2 digit kill, tapi so far cukup aman lah untuk mengamankan posisi mereka. Target sekarang top 8 dulu. Top 8 dulu. Tapi